Cara yang lainnya bahwa masalah politik dan masalah kepemimpinan ini sesungguhnya sudah sangat jelas. Cuman kadang-kadang kita dalam membaca sejarah itu tidak tuntas, sehingga kesimpulannya menjadi juga tidak sempurna. Ya. Nah, jadi setelah ini ya kita semua Bapak Ibu harus menambah lagi satu agenda dalam hidup kita, yaitu mempersiapkan pemimpin. Dan harus saya katakan bahwa kita, baik dalam kapasitas kita sebagai individu maupun dalam kapasitas kita sebagai umat, tidak punya agenda menyiapkan pemimpin. Tidak punya. Saya mau tanya nih ibu-ibu yang di sini nih, pernah tidak ibu bermimpi anak ibu jadi presiden? Pernah nggak? Hah? Nggak pernah kan? Mimpi itu apa? Mimpi itu adalah sesuatu yang mendominasi pikiran kita di siang hari, ya kan? Biasanya kebawa mimpi itu, gitu. Nah sekarang kalau dia nggak pernah kebawa mimpi, berarti kita nggak pernah mikir, nggak pernah mempersiapkan anak-anak kita untuk jadi presiden, ya, gitu. Padahal ayatnya udah bolak-balik kita baca itu. Cuma kan memang ada persoalan dalam cara kita berinteraksi dengan Quran. Kalau kita baca Quran kan yang kita hitung pahala, padahal udah ada yang ngitungin tuh malaikat, ya. Ayatnya di mana? Di antaranya surat Al-Baqarah 124, kisah Nabi Ibrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, sampai hafal. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Ingat, kalau mau jadi orang besar, pasti akan Allah uji dengan ujian yang besar. Dan saya tidak mendapatkan di muka bumi ini manusia yang lebih besar ujiannya daripada Nabi Ibrahim. Anaknya mau disembelih, ya kan? Baru lahir suruh tinggal, dibakar, macam-macam. Ya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahun, dan dia selesaikan semua ujian itu dengan sempurna. Setelah itu Allah panggil Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Gitu Bu ayatnya. Aku angkat engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi semua manusia. Bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden, pemimpin dunia, semua manusia. Ya. Nah, coba perhatikan apa yang Nabi Ibrahim katakan kepada Allah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah mohon maaf saya nggak sanggup, bukan. Atau beliau, ya Allah terima kasih, alhamdulillah engkau sudah angkat aku jadi pemimpin, bukan. Yang beliau katakan apa? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan anak dan keturunanku? Apa artinya? Ya Allah, apakah anak-anakku, cucu-cucuku nanti juga akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia ini? Begitu. Jadi pertanyaannya, salah tidak kalau kita menyiapkan diri kita atau menyiapkan anak kita atau menyiapkan cucu kita jadi pemimpin? Salah nggak? Itu yang harusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan. Ya, orang lain yang nggak pernah baca Quran yang melakukan itu. Coba kalau lagi liburan sekolah nih, anak kita kan pada liburan ya, Binatang, Ancol, Bali, ya. Anak-anak mereka bikin namanya leadership camp, leadership course di hotel tuh Pak, bayarnya belasan juta. Jadi beda anak kita kalau lulus nanya sama temannya, lu mau kerja di mana bro? Tapi anak mereka udah nggak nanya lagi, mereka sudah tahu posisi mereka di mana. Ya, mereka undang tuh
pejabat-pejabat, pembesar-pembesar mereka untuk memberikan motivasi kepada anak mereka. Ya, nah jadi ayatnya begitu jelas. Tinggal cara kita menghadirkan pemimpin itu cuma ada dua. Satu, kita memilih orang-orang terbaik di antara kita, kita anterin dia untuk menjadi pemimpin. Ya, ini cara yang pertama. Ya, dan ini yang sudah dan sedang kita lakukan. Ya, dan saya ingatkan jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah kecewa. Kan biasanya pemimpin gitu kan, sering mengecewakan kita ya. Tapi sudahlah, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan kita sudah berjuang mengantarkan orang baik. Jadi cara yang pertama adalah memilih orang-orang terbaik di antara kita. Nah, cara yang kedua tadi kita menyiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Hingga kalau sekarang ini kita milih pemimpin, katakan milih presiden ya, itu kan selalu kita dihadapkan pada pilihan yang buruk semua. Akhirnya kita pakai tuh kaidah usul fikih itu akhafu dararain. Memilih pilihan yang burukannya lebih sedikit gitu. Ya. Nah, ke depan kita siapin anak-anak kita sehingga nanti yang tampil ini orang hebat-hebat semua nih. Sehingga kita jadi lebih mudah cari yang paling hebat di antara mereka. Ya. Gitu. Nah, karena itu pulang dari sini nanti ya, Bapak Ibu ditatap anaknya, tatap cucunya satu-satu. Kalau ada di antara mereka yang punya bakat jadi pemimpin, nah, panggil dia, doain ntar malam tahajud. Ya, dan saya ingatkan kalau berdoa tuh jangan pernah minta yang receh. Mintalah kepada Allah itu yang maksimal. Allah nggak pernah marah kita mintain kok. Malah kalau kita nggak minta Allah marah kan? Ar-ra'ahus tabi. Allah sudah membuka dirinya, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku akan penuhi. Ya. Jadi sekali lagi kalau minta kepada Allah jangan pernah minta yang receh. Mintanya yang maksimal. Berdoa itu seperti Nabi Sulaiman kalau berdoa. Gimana doanya Nabi Sulaiman? Gimana doanya? Egois. Allahumma gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang lain sesudahku. Dikasih kerajaan. Kita mintanya receh, tidak receh. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tatap anaknya, tatap cucunya, malam-malam doain. Ya Allah, ampuni aku dan jadikan anakku ini, jadikan cucuku ini Presiden Republik Indonesia. Begitu kalau berdoa, jangan minta jadi wali kota. Di wali kota kalau meleset jadi camat, meleset lagi jadi lurah. Tapi alhamdulillah mereka juga pemimpin. Tapi kalau minta jadi presiden, meleset kan jadi wapres. Ya, meleset lagi jadi menteri. Ya, jadi saya ingatkan tuh kalau berdoa mintanya yang maksimal, jangan minta yang receh-receh. Ya, walaupun potensi manusia itu bukan hanya pemimpin. Ya, dalam sejarah perjalanan manusia, potensi orang besar itu ada kira-kira 4 sampai 5. Yang pertama ya pemimpin. Yang kedua jadi konglomerat. Yang ketiga jadi pemikir, ulama. Yang keempat jadi profesional. Ini potensi manusia sepanjang sejarah, nggak akan keluar dari situ. Ya, kalau kita pergi ke zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, kita akan mendapatkan di sana ada seorang pemimpin hebat, strong leader, sing ada lawan, namanya Fir'aun. Ya, kita tidak melihat kesalahannya ya.
justru karena dia terlalu hebat dan nggak ada lawan, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Pada saat yang sama juga ada konglomerat hebat namanya Qarun, ya kan? Sampai Allah murka, hartanya ditenggelamkan. Tapi hartanya bergerak terus tuh sampai ke Depok, Pak. Itu gali-gali tanah samping rumah dan barang berharga kita bilang harta Qarun. Padahal Qarunnya ada di Mesir. Saking banyak harta. Nah, kita juga mendapatkan ada teknokrat, think tanknya Firaun, namanya Haman. Ya, kalau di zaman Pak Harto dulu Pak Habibie itu kira-kira memikir. Ketika kita pergi ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mendapatkan potensi manusia begitu. Ada pemimpin yang sangat hebat, dia namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada konglomerat hebat, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dan banyak lagi yang lain. Ada pemikir hebat namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, otaknya ada di lidah. Sayyidina Ali itu kalau ngomong apa aja enak, kalau ngomong apa aja benar. Kan cepat. Kita kan kelamaan mikirnya ya. Coba saya tanya Bapak Ibu, kita kalau sholat kiblatnya ke sana ya? Sana. Sholat kiblatnya ke sana. Berarti barat kan di sana, timur di sana. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, berapa jaraknya timur dengan barat? Ayo, siapa yang tahu? Berapa jarak timur dengan barat? Tahu? Siapa yang tahu? Tahu? Hah? Hah? Sejengkal. Nggak ada jarak. Ada. Sejengkal. Timur di sini, Kalau barat di nggak ada, sini. nggak saya tanya. Nih, Sayyidina Ali lagi berdiri gini nih, ada orang interupsi. Wahai Ali, berapa jaraknya timur dengan barat? Kira-kira ini pertanyaan serius nggak? Hah? Ini kan pertanyaan ngocol ya namanya ya. Kata Sayyidina Ali, sehari bagi matahari, pagi dia di timur, sore dia di barat. Ada kan Pak jarak? Hah? Sehari bagi matahari. Itu kalau bukan orang cerdas mana bisa jawab begitu? Ya, ya. Jadi tadi pemimpin, kemudian pengusaha, ya, konglomerat, kemudian pemikir, ulama, yang keempat profesional. Ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya, beliau tentara yang kalau perang, ayo Pak Khalid juga. Iya, betul. Pak Ridwan, Pak. Dulu waktu saya pemilu pertama beliau ketua KPU. Oh iya. Oke lagi ya Pak. Lanjut. Ya, jadi itu sepanjang sejarah. Karena itu nanti pulang dari sini, Bapak Ibu baca potensi anak kita apa. Ya, nah dari situlah kemudian kita bantu mereka untuk menemukan panggung sejarahnya. Karena orang besar itu adalah orang yang antara potensinya dengan panggung sejarahnya ketemu. Ya, kadang ada anak pintar, ini waktu sekolah pintar nilainya bagus 90. Ini Pak Guru nih, Pak Arisa, kakak kelas saya Pak Arisa. Ya, Pak Ustadz Yunus juga guru. Itu kadang-kadang ada anak pintar, tapi udah gedenya nggak jadi apa-apaan ya. Gitu. Kenapa? Karena antara potensinya dengan panggung sejarahnya nggak ketemu. Sekali lagi, jadi ketika kita ingin anak kita jadi orang besar, pemimpinkah, konglomeratkah, pemikirkah, profesionalkah, maka pertama baca dulu potensinya apa, baru kita bantu dia menemukan panggung sejarahnya. Nah, maka dia akan meledak jadi orang besar. Dalam pepatah Arab dikatakan gini, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang akan dimudahkan melakukan pekerjaan yang untuk itu dia diciptakan. Jadi pekerjaan kita orang tua
mencari nih, kira-kira Allah menciptakan anak saya ini buat jadi apa? Jadi pemimpinkah, jadi konglomeratkah, jadi pemikirkah, jadi profesionalkah? Itu kita cari dulu, dan jarang orang tua yang melakukan. Kalau udah ketemu bakatnya, nah bantu dia menemukan panggung sejarahnya, maka dia akan menjadi orang-orang besar, insya Allah. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini tidak ada lagi keraguan bahwa politik itu bagian dari agama kita. Amin. Kalau ada orang mengatakan bahwa bukankah politik itu jahat? Bukan. Yang jahat itu bukan politiknya, tapi yang jahat itu adalah orangnya. Adapun politiknya itu adalah barang netral. Dia bisa digunakan berbuat jahat sejahat-jahatnya, ya. Dan dia juga bisa digunakan sebagai alat untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling efektif. Ini kita kan baru selesai Ramadan ya. Katakan misalnya Ramadan malam pertama, ya. Jamaahnya lagi penuh-penuhnya. Semua masjid seluruh Indonesia, ustadznya ceramah tentang haramnya minuman keras. Ya, semua tuh se-Indonesia sama temanya. Pertanyaannya, mau berhenti nggak orang minum? Enggak kan? Kenapa enggak? Karena yang minum dan yang jual pasti nggak sholat tarawih, ya kan? Tapi kalau presiden dia bikin perpres atau kepres atau apa, yang minum, yang jual, yang bikin, saya penjara 10 tahun. Berhenti nggak orang? Jadi pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Seorang presiden dengan 1.000.000 ustadz, mana yang lebih efektif? Hah? Tadi 1.000.000 ustadz ceramah malam Ramadan tidak bisa menghentikan orang mabuk. Presiden bikin 1 SK, selesai itu urusan mabuk. Jadi pertanyaannya, mana lebih efektif seorang presiden dengan 1.000.000 ustadz? Presiden. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini semua menjadi lebih terang buat kita, sehingga kita tidak ragu lagi di dalam berjuang di arena politik. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.